Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Dr. Wei, kumohon, bicarakan dengan rumah sakit. Jangan hentikan obat nenekku. Aku akan mencari cara untuk uangnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Masih mau lari? Hari ini kamu harus menikah. Walaupun tidak mau, kamu tetap harus menikah. Desas-desusnya Tuan Mudali itu kejam dan haus darah. Dan wajahnya juga cacat. Dia sudah membunuh 3 istrinya. Bagaimana bisa kamu tega mencarikan suami seperti itu untukku? Kamu tidak bisa menyalahkanku. Orang-orang dari keluarga Li itu menentukan untuk menikahi putri kami. Jika kamu tidak pergi, apakah kamu mau cincinku yang pergi? Mereka menunjuk sang cincing. Lalu kenapa? Kamu ini anak tidak sah membiarkanmu menikah menggantikan kakakmu. Itu adalah keberuntunganmu. Masih berani pilih-pilih. Bu, lihat dia memarahiku. Dasar anak haram. Keluarga Sang sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, sekarang keluarga Sang dalam kesulitan, menyuruhmu menikah untuk menggantikan. Kenapa? Baiklah, aku memang anak haram. Pernikahan ini, biarkan keluarga Sang kalian saja yang menikah. Bu, jika adik benar-benar tidak mau menikah, biarkan aku saja yang menikah. Sang Wan-Wan, apakah kamu lupa? Nenekmu masih terbaring di sini. Kudengar biaya rawat inapnya tidak sedikit loh. Bagaimana kalau aku cabut saja selang pernapasan orang tua yang sudah tidak berguna itu, ya? Baiklah, aku akan menikah. Nenek, Wan-Wan tidak bisa menemanimu untuk sementara. Kamu harus bertahan, kamu harus menungguku kembali menjemputmu. Sudah selesai berpamitan, cepat pergi. Jangan pernah mengganggu kami lagi. Apa gunanya bersandiwara seperti itu? Anak tidak jelas asal-usulnya. Tuan Li, hari ini adalah hari pernikahan Anda. Yang mana yang akan Anda bawa? Sudah diantar ke kamar tidur? Sudah digeledah belum? Pengantin wanita sangat menolak kami mendekat. Kami hanya bisa memindai secara kasar, dia tidak membawa senjata. Maaf Tuan Li, kami tidak becus. Saya akan segera mencari cara untuk menyuruh orang menggeledahnya. Tidak perlu. Biarkan saya sendiri yang menemui ibu tiri saya yang terhormat itu, yang telah mencarikan pengantin keempat untuk saya. Bapak Li, bisakah kita bicara baik-baik? Mungkin kau hanya dibeli oleh keluarga kami? Apa bedanya dengan mainan? Jangan, Kenapa? Ibu tiri saya yang terhormat itu tidak melatihmu ya? saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tidak kenal ibu tiri Anda. Masih berani berbohong? Tidak disangka? Kali ini dia cukup murah hati. Masih perawan. Aku melihat wajahnya. Kenapa saat dia pingsan, langsung kabur saja adalah hal yang paling penting. Panggil orang. Bawa dia ke Gunung Serigala untuk memberi makan hewan-hewan lucu itu. Ayo, Bapak-bapak sekalian, aku tidak ingin mati. Aku bisa memberi kalian uang. 2 kali lipat dari yang Tuan Li berikan. Kalian lepaskan aku. Mau ya? Beraninya kamu meracuni Tuan Li? Kamu mati 1000 kali pun tidak akan cukup. Bukankah aku sudah minum obat pencegah sebelumnya? Kenapa saat dia menyerang? Aku masih pingsan? Tuan Li, jarumnya hanya memiliki efek bius biasa. Untungnya tubuh Anda memiliki resistensi terhadap anestesi, jadi Anda cepat sadar. Dia tidak meracuniku. Bawa wanita itu kembali. Memang benar semua rumor itu. Li Jinghan adalah seorang psikopat. Semua yang menyinggungnya telah diberinya makan serigala. Ini adalah kesalahpahaman. Lihat, tempat ini sangat terpencil. Kalian kembali saja dan bilang, sudah mengurusku. Nanti, kalian akan dapat uang dari kedua belah pihak. Bukankah itu bagus? Apa? Wanita itu tidak jadi diurus? Tapi, dia kabur. Dasar, kau jahat sekali. Kakak Cheng Yan,
Menurutmu aku ini baik? Atau Sang Wan Wan yang baik? Tentu saja kau. Momen indah di malam musim semi sangat berharga. Wanita membosankan itu, Sang Wan Wan. Apa-apaan? Ye Cheng Yan, beginikah caramu memperlakukanku? Saat aku baru saja lolos dari bahaya kematian, kau malah bermain-main dengan kakakku di sini. Wan Wan, kau sendiri yang mau menikah dengan keluarga Li? Kau yang pertama kali meninggalkanku kan? Aku diancam. Keluarga Sang mengancamku dengan nenekku. Apa mereka mengikatmu ke dalam mobil pengantin? Atau kau yang rela merendahkan diri? Dan masuk ke tempat tidurnya? Adikku, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kakak Cheng Yan sudah lama tidak menyukaimu. Kau belum tahu kan? Aku dan kakak Cheng Yan sebentar lagi akan bertunangan. Jadi kalian sudah lama berselingkuh di belakangku? Sang Wan Wan, kau yang pertama kali mengkhianatiku? Dan lagi, Sang Wan Wan, kau tidak punya hak untuk berbicara seperti itu kepadaku. Pacar siapa yang sepertimu? Hanya mau berpegangan tangan denganku? Apa kau benar-benar menganggap dirimu wanita suci? Ye Cheng Yan, kau membuatku sangat kecewa. Sang Cing Cing, apa kau lupa bagaimana kau berlutut memohon padaku untuk menikah dengan keluarga Li menggantikanmu? Benar? Adikku, bagaimana kau bisa berkata begitu? Jelas-jelas kau yang bilang keluarga Li kaya. Keluarga kakak Cheng Yan tidak bisa dibandingkan. Kau yang memulai duluan tahu. Kenapa? Sekarang malah menyalahkan kami? Kalian berdua benar-benar perempuan murahan dan pria tidak tahu diri. Kalau begitu, aku doakan kalian langgeng selamanya. Kau? Cukup. Sang Wan Wan, dulu aku benar-benar buta. Sampai bisa menyukaimu, bukankah kamu suka uang? Baguslah kamu bisa menjaganya baik-baik. Pembunuhmu itu sangat cocok dengan sifatmu yang mementingkan uang daripada nyawa. Adikku, kamu tidak apa-apa? Cepat kembali ke keluarga Li. Jangan lupa, si tua bangka itu masih ada di tanganku. Sungguh menyedihkan. Kamu siapa? Terus saja berpura-pura, bukankah kamu sudah membuka topengku dan melihat wajahku? Ikut naik mobil denganku. Kakak Cheng Yan, aku tidak salah kan? Sang Wan Wan ini hanya wanita yang tidak setia. Sudah menikah dengan Tuan Muda Li, tapi masih tidak puas. Sekarang dia berkeliaran, mencari pria lain. Kamu benar. Wanita ini, dulu aku benar-benar buta sampai bisa melihatnya. Menurutmu, jika aku menyerahkan bukti perselingkuhannya kepada keluarga Li, apa yang akan terjadi pada Sang Wan Wan? Kamu bisa menurunkanku di sini saja. Terima kasih. Ini ongkosnya. Kamu menganggapku apa? Apa aku terlihat seperti sopir? Nyonya, ini dikirimkan seseorang dari luar. Astaga, sepertinya wanita pilihan nenek tua itu tidak sepenuh hati dengan anak tiriku. Jinghan, apa kau masih sakit? Kau tidak bisa memuaskan Wan Wan? Dia baru menikah beberapa hari, sudah mencari orang lain. Setelah Sang Wan Wan membiusku, dia melihat wajahku. Bukan, mungkin kedua orang ini sengaja merencanakan sesuatu agar anggota keluarga Li lainnya juga tahu bahwa aku tidak cacat. Begini saja, Jinghan, keluarga Li kita tidak bisa menerima wanita yang tidak setia seperti itu. Ibu akan memberinya pelajaran untukmu. Aku ingin lihat bagaimana kalian memainkan sandiwara ini. Selanjutnya, baiklah. Jarang sekali bibiku begitu perhatian pada urusanku. Cepat tangkap kembali gadis Sang Wan Wan itu. Baik, Nyonya. Berlututlah. Nyonya Li,
Apa maksudmu ini? Kau gila? Jalang, kurang ajar. Anakku sakit, tidak bisa memuaskanmu, bukan? Wanita murahan. Nyonya Li, bicara dan bertindak harus berdasarkan bukti. Kapan aku pergi menggoda pria lain? Lagi pula, suamiku saja belum mengatakan apa-apa tentang ini. Kau seorang ibu tiri, mengapa ikut campur urusan orang lain? Apa kau meremehkan ibu tirimu ini? Bukti ada di sini. Lihat, apa ini? Ah, dasar wanita tak tahu malu. Apa kau tidak mau mendengarkan omelanku? Li Jinghan, apa kau tidak tertipu juga oleh taktik murahan semacam ini? Orang ini hanyalah seorang sopir. Aku terjatuh, dia membantuku masuk mobil. Bukan, mungkin orang ini diutus oleh ibu tirimu yang baik, hanya untuk memprovokasi hubungan kita. Benar saja wanita ini menganggapku sopir. Jalang, kau berani memfitnahku? Kau. Akting kedua orang ini benar-benar bagus. Seolah-olah mereka sama sekali tidak saling kenal. Aku tidak bisa membiarkan Gu Mingwei terus memprovokasi seperti ini. Kalau tidak wanita ini akan semakin semakin kau. berani. Tidak akan ada habisnya. Benar-benar pertunjukan yang bagus. Karena dia wanitaku, aku akan mengajarinya sendiri. Tidak perlu ibu bersusah payah. Bibi Gu. Lagi pula keluarga ini masih bernama Li. Kau berani menghinaku? Jika Sang Wanwan hamil dan melahirkan anak, semua usahaku selama ini akan sia-sia. Sial. Padahal aku memilih Sang Qingqing, wanita bodoh itu. Bagaimana keluarga Sang masih mengirim Sang Wanwan yang diinginkan nenek tua itu? Jangan berpura-pura. Jujur saja padaku. Barusan ibu tiriku dan kau, itu sudah diatur kan? Apa maksudmu? Kau pikir kami sedang berakting? Bukankah kau yang dipilih dan dikirim oleh ibu tiriku? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sebelum aku menikah dengan keluarga Li, aku belum pernah bertemu keluargamu. Begitu? Tentu saja. Nona, kau sebaiknya tidak berbohong. Kalau tidak, kau akan berakhir seperti 3 mantan istriku sebelumnya. Mereka tidak bisa hidup, juga tidak bisa meninggal. Tuan Muda Li, Anda jangan khawatir. Aku jamin semua yang kukatakan itu benar. Karena begitu, sebagai istriku, melakukan aktivitas intim itu wajar, bukan? Tentu saja, Tuan Muda Li, Anda jangan terburu-buru. Mari kita perlahan-lahan saja. Trik yang sama, apa menurutmu aku akan tertipu untuk kedua kalinya? Jadi, Anda berencana memaksa saya? Apa maksudmu? Ada orang lain di hatimu? Pria ini, suasana hatinya sangat berubah-ubah. Aku tidak bisa membuatnya kesal karena masalah ini. Aku masih mengandalkan dia untuk menyelamatkan nenekku. Tuan Li, jika ini terus berlanjut, itu akan tidak sopan. Bagus. Karena kau sangat tidak mau. Kalau begitu ikut saja denganku ke Gunung Lang. Li Jinghan, tenangkan dirimu. Mari kita bicara baik-baik. Sepanjang hidupku yang paling kubenci adalah wanita yang berpura-pura sepertimu. Li Jinghan, kau keracunan. Aku bisa membantumu. Hanya kau. Tubuhku ditangani oleh beberapa dokter ahli secara bersamaan. Itu karena mereka tidak berguna. Apakah kau merasa tidak bisa mengendalikan emosimu? Menjadi gila saat melihat darah? Itu adalah gejala keracunan. Asalkan kau menyetujui satu syaratku, aku bisa menyelamatkanmu. Katakan, siapa sebenarnya yang mengirimmu? Li Jinghan, aku tidak bisa bernapas. Lepaskan aku. Katakan, Jika kamu terus begini, aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu?
Ada apa ini? Tadi malam aku tertidur di samping wanita ini. Tuan Li, sudah lihat keahlian medisku kan? Syarat yang aku ajukan semalam bisa dibicarakan sekarang. Dengan hak apa kamu ingin bernegosiasi denganku? Tuan Li, aku tidak mengatakan bahwa aku sudah membersihkan semua racun di tubuhmu. Kamu mengancamku. Tentu saja aku tidak berani. Meskipun aku tidak pantas bernegosiasi dengan Tuan Li. Tapi Tuan Li yang punya. Jangan lupa, nyawamu sekarang ada di tanganku. Katakan saja. Apa yang kamu inginkan? Sangat mudah. Kamu temukan nenekku dan bantu dia mengurus pemindahan rumah sakit saja. Jika kamu tidak bisa menyembuhkanku, nenekmu akan tamat. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Cari tahu tentang seseorang untukku. Apa kau yakin Sang Wanwan? Tadi malam masuk ke kamar Li Jinghan dan tidak keluar lagi? Ya, Nyonya. Ibu, apa ini? Wanwan, waktu itu, aku salah menuduhmu. Bau ini. Obat kemandulan? Dia tidak tahu Li Jinghan tidak menyentuhku. Oh, ini, kurebuskan untukmu, ramuan tonik untuk tubuh. Cepat minum. Ini seperti serigala berbulu domba. Sudahlah, obat kemandulan memang agak merepotkan untuk dinetralkan. Minum saja agar wanita ini tidak lagi membuatku jijik. Ibu, apa yang ibu katakan ini? Waktu itu aku juga ada salahnya. Wanwan, obat yang pahit memang baik untuk kesehatan. Terima kasih atas usahamu. Tidak apa-apa. Memang benar-benar obat yang bagus. Apa dia menemukan sesuatu? Bapak Li, nenek Sang Wanwan sudah ditemukan. Pindahkan saja ke rumah sakit grup. Ada kabar dari rumah lama? Gu Mingwei menyuruh Sang Wanwan minum pil kontrasepsi. Memberi obat. Itu memang cara liciknya. Namun Sang Wanwan memiliki keahlian medis yang hebat. Dia seharusnya bisa membedakan itu pil kontrasepsi. Jadi, dia tahu itu pil kontrasepsi, tapi tetap meminumnya. Jika dia sangat tidak ingin memberiku anak, kalau begitu jangan melahirkan. Masalah pemindahan rumah sakit tunda dulu. Selidiki dulu tentang Sang Wanwan ini. Baik, Bapak. 100 penyakit harus diobati dari akarnya dulu, baru kemudian ditangani gejalanya. Wenjun, ada apa? Wanwan gawat. Tadi ada banyak orang datang, mereka membawa pergi nenekmu. Apa? Gerakan Li Jinghan secepat ini ya? Sebelum nenek pergi, dia memintaku meninggalkan sepucuk surat untukmu. Aku akan ke kediaman Sang untuk mencarimu. Tidak, aku sekarang ada di kediaman Li. Wanwan, kenapa kamu ada di kediaman Li? Nanti saja jelaskan secara rinci setelah kamu sampai. Baik. Li Jinghan, angkat teleponnya. Wenjun, Keluarga Li menikahkan bukan Sang Qingqing? Wanwan, kenapa kamu ada di sini? itu tidak penting. Surat dariku untuk nenek mana? Apakah orang-orang dari keluarga Li yang membawa nenekku? Anak baik, nenek baik-baik saja. Jangan khawatirkan nenek, jagalah dirimu baik-baik. Sang Wanwan, kau serendah itu ya? Tidak bisa hidup tanpamu laki-laki ya? Li Jinghan, di mana nenekku? Orang-orangmu membawa nenekku kemana? Aku ingin bertemu dengannya. Nenek apa? Bukan orang-orangmu yang membawa nenekku pergi. Bapak Li, Anda harus meminta maaf atas perkataan Anda barusan. Sepertinya Dr. Wei masih belum menyadari posisinya. Sebagai suami istri yang sah, urusan antara kita, belum giliran orang luar sepertimu yang ikut campur kan? Li Jinghan, tentang nenekku, berikan aku penjelasan. Bagaimanapun kau memperlakukanku, aku bisa menahannya. Tapi kenapa kau tidak menepati janjimu? Sudah cukup dramanya? Kau berjanji akan membantu nenekku pindah rumah sakit. Sekarang nenekku dibawa pergi orang.
Kau puas? Sang Wanwan, apa kau masih ingat posisimu sendiri? Li Jinghan, kau bajingan. Aku tidak akan mengobatimu lagi. Sang Wanwan. Sang Wanwan. Keberanianmu bertambah. Apa yang dijanjikan pria itu kepadamu, sehingga kamu berani berbicara seperti ini kepadaku? Li Jinghan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wei Wenjun hanya datang untuk mengantarkan surat dari nenekku. Tidak ada hal kotor di antara kami, seperti yang kamu pikirkan. Benarkah? Sebaiknya kamu ingat jelas statusmu sebagai Nyonya Li. Baik, Apakah aku pantas? cukup. Bukankah itu hanya keberadaan nenekmu? Aku akan menyuruh orang menyelidikinya. Apa yang kujanjikan kepadamu, aku tidak akan melupakannya. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Kenapa? Melihatku, ayahmu, kamu bahkan tidak mau menyapa? Menurutmu kenapa? Bukankah hanya menyuruhmu untuk menikah sebagai pengganti? Bukankah kamu juga cukup cakap, bisa bertahan di tangan Tuan Mudali? Bahkan mencari orang untuk mencari tahu kabarmu. Jika aku tidak cepat bertindak, apakah kamu akan menjemput orang tua itu juga? Nenek dijemput olehmu? Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apa-apa pada orang tua itu. Lagi pula, aku masih butuh putri kesayanganku untuk melakukan sesuatu untukku. Katakanlah, apa yang kamu ingin aku lakukan? Bukan hal besar. Cukup kamu membawa rencana proyek terbaru Grup Li kepadaku. Bagaimana mungkin? Putriku sayang, ayah percaya kamu. Tidak akan membiarkan nenekmu meninggal begitu saja, kan? Sang Wanwan. Sedang apa? Bukan, Li Jinghan. Dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Li Jinghan. Li Jinghan. Dengarkan penjelasanku. Li Jinghan. Li Jinghan. Kamu salah paham. Dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku. Li Jinghan. Anak kecil, apa kamu sudah lupa apa yang kukatakan kepadamu? Jawab dengan jujur kepadaku. Siapa sebenarnya yang mengutusmu ke sini? Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Bukankah aku pengantin yang kamu beli? Aku mengaku telah mencuri datamu. Itu karena kamu tidak menepati janjimu kepadaku. Nenekku ada di tangan orang lain. Apa yang bisa kulakukan? Maksudmu? Aku yang salah? Memang begitu. Li Jinghan, aku sudah menjelaskan kepadamu. Kenapa kamu tidak percaya? Si gila ini. Nenek belum diselamatkan. Aku tidak bisa mati. Aku harus mencari cara. Aku tidak bisa jalan lagi. Sejengkal pun tidak bisa. Ada kabar dari rumah tua. Gu Mingwei menyuruh Sang Wanwan minum pil KB. Jadi dia tahu itu pil KB, tapi tetap meminumnya. Kalau begitu tidak ingin memberiku anak, tidak usah melahirkan saja. Jangan pura-pura lagi. Li Jinghan, jangan salahkan aku kalau aku tidak memberitahumu. Racun di tubuhmu belum sepenuhnya teratasi. Kau mengancamku? Aku tidak berani. Racunmu, begitu mulai diobati, akan membutuhkan tusukan jarum selama sebulan penuh. Kalau tidak, racunnya akan menyerang lebih cepat. Apa kau merasa sekarang? Jantungmu berdegup kencang. Kepalamu pusing? Tidak perlu kau urus. Tahan sebentar lagi. Cukup ditahan sebentar saja akan baik-baik saja. Aku masuk ke kantormu, memang untuk mencuri data terbaru dari keluarga Li. Tapi itu karena aku diancam. Ayahku bilang kalau aku tidak mendapatkan datanya, dia akan menghentikan obat nenekku. Dia akan mencabut tabung oksigen nenekku. Jadi kau mengkhianatiku? Bukan begitu. Aku pernah berpikir untuk membicarakannya denganmu, tapi kau terlalu galak. Tuan Li, apa Anda baik-baik saja? Apakah tusukan jarum Nyonya terlalu kuat tadi? Proyek yang kusuruh kau selidiki datanya? Sudah kau temukan? Semua data Nyonya ada di sini. Keluarga Sang ini?
Selain menggantikan pengantin, menggunakan uangku, dan bermain mata dengan ibu tiriku. Apa mereka benar-benar menganggapku Li Jinghan hanya pajangan? Kalau begitu, Dia tidak ingin data proyek itu? Berikan padanya. hah? Menantu saya datang. Cepat duduk, cepat duduk. Cing cing. Cepat tuangkan teh untuk adik iparmu. Sambil mengambil uang saya, sambil makan makanan bibigu, sebutan menantu ini, saya tidak pantas menerimanya. Sang Wan Wan, apa kamu mengatakan hal-hal yang tidak-tidak pada menantu? Ayah, Anda salah paham. Kami hanya pulang untuk berkunjung. Urusan keluarga Sang, mana bisa saya, seorang gadis sendirian, ikut campur? Bapak Li, tenanglah. Ini semua salah paham. Bapak Sang, inikah didikan keluarga Anda? Saya pergi. Anda lihat diri Anda. Sudah tua, penglihatan pun sudah tidak bagus. Tidak ingin barangnya? Putriku sayang, ayah tahu kamu hebat. Sini, berikan pada ayah. Kalau begitu, bisakah saya menemui nenek saya? Bisa. Cing cing, tunjukkan benda tua itu pada anak durhaka ini. Tangan saya terpleset. Mau? Ambil sendiri. Sang King Ching. Jangan keterlaluan. Barang yang kalian inginkan, sudah saya berikan pada kalian. Jangan melanggar janji. Kalau kamu terus sombong, aku akan membuatmu tidak bisa menemui nenekmu lagi. Kamu. Li Jinghan, Anda menungguku? Berlagak berkuasa di depanku? Kenapa? Begitu kembali ke keluarga Sang langsung diganggu. Saya sudah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Kapan nenek saya akan dijemput? Semua yang seharusnya saya berikan, sudah saya berikan kepada mereka. Tapi mereka hanya menunjukkan video nenek saya kepada saya. Menjemputnya sekarang hanya akan memperingatkan mereka. Tapi, Sekarang, mereka membutuhkan nenekmu untuk mengancammu. Nenekmu aman. Jika ingin menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, kita harus belajar bersabar. kenapa hari ini tiba-tiba begitu lembut, aneh dan tidak biasa? Sayang, ada apa? Siapa yang membuatmu kesal? Siapa lagi? Tentu saja Sang Wan Wan. Dia ya? Kak Cheng Yan, Anda tidak tahu bagaimana sombongnya dia saat kembali kemarin. Sikapnya yang angkuh. Tolong pikirkan cara. Bantu saya memberi pelajaran kepada mereka. Memberinya pelajaran itu mudah. Tapi, bagaimana kamu akan berterima kasih kepadaku? Menyebalkan. Saya kan sudah menjadi milik Anda. Jadi Anda bisa melakukan apa saja kan? Wan Wan, mengapa kamu akhirnya menikah dengan keluarga Li? Apakah mereka mengancammu dengan nenekmu? Wen Jun, untuk masalah ini, jangan ikut campur dulu. Wan Wan, bagaimana mungkin saya tidak peduli dengan urusanmu? Li Jinghan bukan orang baik. Aku bukan orang baik. Dr. Wei memegang tangan istriku. Apa itu tindakan orang baik? Li Jinghan, kamu salah paham. Wen Jun hanya khawatir. Jangan lupakan posisimu. Li Jinghan, aku akui aku telah melampaui batas tadi. Tapi caramu memperlakukan Wan Wan itu kan, bukankah itu berlebihan? Wan Wan. Panggilannya sungguh akrab. Sepertinya Dr. Wei masih belum tahu bagaimana menulis kata. Batas dengan benar ya? Sial. Dia tidak mungkin menyakiti Wen Jun, tidak. Aku harus menyuruh Wen Jun segera pergi. Sudah. Wen Jun cepat pergi. Wen Jun. Wan Wan. Benar-benar akrab, jangan lupa. Kamu sekarang masih menyandang gelar Nyonya Li. Tuan Li juga bilang. Hanya gelar saja, kan? Semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Jadi mengapa harus marah? Sang Wan Wan. Sampai jumpa. Li Jinghan, kalian tahu kan, aku adalah Nyonya Li, berani menyentuhku, dia tidak akan memaafkan kalian. Lepaskan. Lepaskan. Kak, dia bilang dia adalah istri Li. Apa kita? Dia bilang dia istri Li, ya sudah. Cepat kerja, jangan banyak bicara. Orangnya sudah ditangkap. Mana uangnya? Kak, gadis ini lumayan cantik.
Apa kita harus... Tangan ini yang menyentuh istri saya kan? Tuan Mudali, saya yang ceroboh dan tidak tahu siapa Anda. Salah tangkap orang. Tolong maafkan saya. Belum pergi juga? Bu, Ibu yakin Li Jinghan cacat wajah? Nyonya. Nyonya, ada kabar gembira. Tuan muda kecil akan kembali. Benarkah? Astaga. Kalau begitu, saya harus segera bersiap-siap. Sudah bertahun-tahun, saya menunggu hari ini. Saya harap Jingming tidak akan mengecewakan saya. Tentu saja tidak. Tuan muda kecil itu sangat berbakat. Dan dia lulusan luar negeri. Pasti dia akan menjadi orang yang luar biasa. Kalau begitu, Nyonya, hari ini, apakah kita masih akan memberi obat pada Tuan Li? Jangan terburu-buru. Sang Wanwan yang baru masuk ini agak aneh. Kita amati dulu baru putuskan. Baik, Nyonya. Astaga. Lihatlah pasangan muda ini, sungguh mesra sekali. Sepertinya, generasi selanjutnya yang sangat dinantikan nyonya tua kita akan segera muncul. Dia punya niat buruk lagi. Apa yang akan dia lakukan? Sepertinya bibiku akhir-akhir ini cukup santai ya, bahkan punya waktu untuk mengkhawatirkan saya. Saya dengar ayah saya sedang di luar negeri, dan akrab sekali dengan seorang model. Apakah itu benar, bibiku? Itu semua hanya rumor. Hari ini, selain ingin melihat kalian, saya juga ingin memberitahu kalian, ulang tahun ke-80 nenek tua akan segera tiba. Kalian lihat. Untuk ulang tahun ke-80 nenek saya tentu sudah mempersiapkannya. Tidak perlu bibiku berpura-pura seperti ini. Kalau begitu Jinghan, wajahmu itu, apakah tidak seharusnya diperiksakan ke rumah sakit? Astaga, kamu tahu, nenek tua itu paling mengkhawatirkan wajahmu ini. Jinghan adalah suami saya. Bagaimanapun wajahnya, itu tanggung jawab saya, tidak perlu Anda repot-repot memikirkannya. Panggil orang, antar tamu keluar. Li Jinghan, tahan. Racun dalam tubuhmu menyebar dengan sangat cepat sekarang. Sudah. Nanti, kalau ada gejala kambuh, beritahu aku sebelumnya. Jangan ditahan. Kali ini berhasil ditekan. Tuan Li, kita kan rekan kerja, tidak baik kalau kamu menyembunyikan sesuatu dariku kan? Beberapa hal, kamu tidak perlu tahu. Ya sudah kalau tidak mau bilang. Kalau begitu, untuk ulang tahun nenek yang ke-80, hadiahnya? Tenang saja sudah disiapkan sejak lama. Nanti kamu tampilkan yang terbaik. Cukup buat nenek senang saja. Lagi pula, nanti, kecuali jika sangat diperlukan, jangan meninggalkan keluarga Li. Orang-orang di luar sana itu, kurangi kontak dengan mereka. Kamu? Kamu ini orang macam apa? Aku baru saja menyelamatkanmu, kau malah mengurungku. Sebelumnya aku menyuruhmu mencari tahu tentang nenek nyonya. Bagaimana hasil pencarianmu? Tuan Mudali, masih? Belum. Dasar tidak berguna. Seorang manusia dewasa yang sehat tidak mungkin disembunyikan oleh orang-orang dari keluarga Sang kan? Tuan Mudali, kami pasti akan segera menemukan keberadaan nenek nyonya. Dan juga yang bernama Wei Wenjun dan kelompok orang yang menculik nyonya hari ini, selidiki semuanya dengan jelas. Baik. Astaga, sudah lama sekali tidak bertemu. Kamu tumbuh tinggi dan menjadi lebih tampan. Mama, mulai sekarang aku akan tetap di sisimu. Tidak ingin lagi diusir. Itu semua karena anak nakal Li Jinghan. Seandainya dulu dia tidak membuat masalah, kamu tidak akan dikirim ke luar negeri saat masih kecil. Sekarang, kamu akhirnya kembali. Grup Li pasti akan menjadi milik kita berdua, ibu dan anak. Mama, tentu saja. Ngomong-ngomong, kamu hari ini pergi ke tempat Li Jinghan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak ada. Li Jinghan ini, dia memang gila. Aku beralasan ulang tahun ke-80 nenek, ingin mencari tahu apakah dia benar-benar cacat wajah. Tidak disangka dia langsung mengamuk dan mengusirku keluar. Dan Sang Wanwan yang bersamanya itu juga tidak normal. Mama, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Jika dia tidak cacat wajah, kita harus memikirkan cara lain untuk menghadapinya. Bagaimana? Gaun saya ini bagus kan?
Sudah malam? Apa kita sudah bisa berangkat? Oh, tidak bisa. Hari ini adalah pertama kalinya saya, sebagai Nyonya Li, muncul di jamuan makan. Tentu saja saya tidak boleh membuat Tuan Muda Li malu. Kamu jangan bergaul dengan orang-orang aneh itu, maka saya tidak akan merasa malu. Hari ini adalah hari yang baik. Jangan membuat saya marah, ya. Tuan Muda Li, terakhir kali. Mau kemana kamu? Kenapa Direktur Li pergi kemanapun? Kamu ikut ke sana juga? Apa kamu tidak menganggap saya sebagai nyonya muda di sini? Kemari, pakaikan saya kalung ini. Melotot kenapa? Jangan kira saya tidak tahu. Kamu mau memberikan informasi kepada wanita jahat itu? Ada saya di sini. Lihat saja bagaimana kamu akan menguping. Tuan Muda Li, dalang dibalik serangan terhadap Nyonya kemarin adalah kakak Nyonya, Sang Qingqing, dan tunangannya, Ye Chengyan. Selain itu, ada yang melihat Tuan Muda kedua muncul di sekitar sana. Ada lagi? Orang-orang kami juga menemukan bahwa Sang Qingqing dan Tuan Muda kedua berencana untuk bertindak pada pesta ulang tahun Nyonya Besar. Adik saya yang baik, baru saja kembali ke negara ini sudah tidak sabar untuk mengulurkan cakarnya ke arah saya. Sepertinya wanita Guming Wei itu datang terakhir kali. Juga memiliki tujuan lain. Apakah mereka menemukan sesuatu? Lihat, bukankah itu istri keempat Tuan Li? Tidak ada yang bisa bertahan hidup dengannya begitu lama. Sepertinya Nyonya Li ini punya beberapa akal. Nenek. Aduh, cucuku dan istri cucuku yang baik kalian datang. Nenek? Itu nenek? Ya, memang aku. Dulu, aku melihat gadis ini berhati baik. Setelah aku mengenalnya, dia adalah gadis dari keluarga Sang. Aku langsung menyuruh cucuku yang tidak punya semangat ini untuk melamar. Tidak menakutimu kan? Tidak, tidak. Dulu bukankah keluarga Li secara spesifik meminta Sang Qingqing untuk menikah? Apa ini salah orang? Nenek, pernikahan ini nenek yang mengatur. Kenapa nenek tidak memberitahuku? Bukankah aku sudah bilang? Sudahlah. Aku mau bicara dengan istri cucuku. Hah. Sang Wanwan, jangan senang dulu. Meskipun tidak tahu kenapa Li Jinghan membiarkanmu sampai sekarang. Dia telah menyingkirkan 3 istri. Sebelumnya, menyingkirkanmu, itu hanya masalah waktu. Sang Wanwan. Memanggilmu kakak. Apakah hari ini tanggal spesial? Kau benar-benar mengambil keuntungan? Sang Wanwan, kau bajingan. Kau berani memukulku? Aku akan memberitahu ayah, memberitahu kakak Chengyan. Pergi saja. Kau hanya bisa memakai trik murahan seperti ini. Aku ada urusan lain, tidak bisa menemanimu. Anda siapa? Halo, mari berkenalan. Namaku Li Jingming. Bodoh. Kakak ipar. Kenapa pergi begitu lama? Bertemu orang gila. Tuan Li, Wanwan, maafkan aku. Aku baru tahu Qingqing dan Wanwan ada sedikit masalah. Aku akan minum 1 gelas sebagai hukuman. Semoga Tuan Li bermurah hati. Jangan menyalahkan Qingqing. Kalau hanya kau yang minum tidak akan berhasil. Si penyebab masalah. Bukankah seharusnya juga minum? Kenapa aku harus? Minumlah. Kita minum. Tadi adalah permintaan maaf. Sekarang, aku ingin bersulang untuk kalian berdua. Kenapa? Tuan Li dan adik tidak mau menghormati kami. Mana mungkin? Pesta yang diadakan oleh keluarga Li. Apakah ada yang berani berbuat curang? Kamu buta ya? Tidak. Lihat ada orang di sini. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya tidak memperhatikan. Bagaimana, Qingqing? Kamu tidak apa-apa? Kakak Chengyan, gaun yang kamu berikan padaku, semuanya hancur karena dia. Yang penting kamu tidak kenapa-kenapa. Kalau soal gaun, nanti kita beli lagi. Kamu pergi bersihkan bajumu dulu. Karena Tuan Ye masih ada urusan. Kalau begitu kami juga pergi dulu. Terima kasih atas jamuan minumnya Tuan Ye.
Bagaimana? Apakah si wanita busuk Sang Wanwan sudah meminumnya? Jangan khawatir, saya melihatnya dengan sangat jelas. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pihakmu? Sudah menemukan orangnya? Tentu saja. Anggur tadi, apakah... SSST. Tadi tidak terjadi apa-apa. Ayo, pergi ucapkan selamat ulang tahun kepada nenek dulu. Wan, kemarilah pada nenek. Nenek. Nenek akan memperkenalkanmu pada para tamu. Nyonya besar, Anda tidak boleh begitu. Setelah memiliki cucu menantu, Anda akan menyingkirkan menantu perempuan Anda ini? Itu tergantung orangnya. Saat Ibu Jinghan masih ada, aku tidak seperti ini. Li Jinghan, memang pantas menjadi kakak sulungku. Dengar-dengar, keluarga kembali membelikanmu pengantin baru? Berani sekali. Nenek, aku baru pulang dari luar negeri, jadi belum tahu kalau kakak sudah menikah. Ini kakak ipar, ya? Kamu persis seperti ayahmu, tidak ada sopan santunnya. Wan, dia, Jingming. Dia adalah adik Jinghan. Akan kuperkenalkan lagi beberapa tamu padamu. Kak, sudah lama tidak bertemu. Kita minum bersama. Yuk. Jangan panggil aku kakak. Li Jinghan, perhatikan posisimu. Posisi apa? Justru Anda. Bukankah seharusnya Anda memperhatikan posisi Anda? Kau? Bu, Kak, ada apa? Apa kalian belum puas mengganggu? Pergi. Sudah kubilang, kamu salah lihat kan? Aku sendiri yang meracuninya. Dulu, aku melihat sendiri wajah si anak haram itu rusak. Mana mungkin bisa pulih? Nenek lelah ya? Nenek tidak lelah. Badan nenek sehat sekali kok. Nenek masih bisa menggendong Cicit. Kalian berdua, kapan mau punya Cicit untuk nenek mainkan? Nenek. Astaga, kalian tidak tahu apa yang barusan kulihat di ruang istirahat. Sangat mendebarkan, sangat heboh. Jangan membuat penasaran, cepat ceritakan. Jangan difoto. Pergi. Itu Ye Chengyan dari Yeshi, dengan tunangannya Sang Qingqing. Di pesta keluarga Li seperti ini begitu tidak sabar ya? Sang Qingqing itu sepertinya kakak ipar Nona Muda Li ya. Jangan bilang lagi, Tuan Muda Li akan segera datang. Li Jinghan, apa kamu melihatnya? Ekspresi ayahku hari ini. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Jika hal ini sampai tersebar, bagaimana Sang Qingqing dan yang lainnya bisa hidup? Li Jinghan, jangan-jangan kamu sudah menemukan sesuatu, ya? Kamu hari ini sangat aneh. Semua itu tidak penting bagiku. Yang penting bagiku adalah bagaimana Nyonya Liku. Ingin membalas budiku? Maksudnya membalas budi bagaimana? Bukankah ini langkahmu selanjutnya? Sang Wanwan, tenanglah. Itu adalah Li Jinghan. Li Jinghan yang tanpa basa-basi bisa menangkapmu dan melemparkanmu ke Gunung Serigala. Kamu pasti sudah gila sampai menganggap dia sangat tampan. Wan, ternyata kamu adalah orang yang sudah nenek tetapkan untukku. Dulu aku salah paham padamu. Sepertinya di sekitarku masih banyak pria tua dan orang wanita itu. Sudah waktunya untuk membersihkannya. Sudah. Kenapa kamu marah-marah begitu? Anak kita sudah sangat sedih. Aku marah-marah. Wajah tuaku ini sudah kehilangan kehormatan. Pergilah dengarkan apa yang orang-orang di luar katakan tentang keluarga sang kita. Sang Wanwan, pasti si Jalang Sang Wanwan itu yang menjebakku. Ayah, Ibu, kalian harus membantuku membalas dendam. Beberapa orang yang terdeteksi anomali sudah diberhentikan. Tetapi, katakan. Salah satunya adalah Xiaoli dari rumah. Dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan orang itu. Bawa dia untuk diinterogasi. Baik. Selain itu, jejak nenek Nyonya sudah ditemukan. Apakah sekarang harus mengirim orang untuk menyelamatkannya? Segera. Setelah dia diselamatkan, beritahu Nyonya dulu.
Baik. Mengapa Tuan Li terhadap Nyonya terasa berbeda dari sebelumnya? Nyonya, Tuan Li meminta saya memberitahu Anda bahwa nenek Anda sudah diselamatkan. Benarkah? Nenek baik-baik saja? Dia ada di mana? Saya akan pergi sekarang. Nenek Anda sekarang berada di rumah sakit pribadi milik Tuan Li. Saya akan mengirimkan lokasi kepada Anda. Anda bisa mengunjunginya kapan saja. Baik. Bagus sekali. Nenek baik-baik saja. Saya akan mengunjunginya sekarang. Kenapa baru mengangkat telepon sekarang? Cepat pulang sekarang. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Jika putri pembangkang itu tidak pulang, tanggung sendiri akibatnya. Mereka masih belum tahu, nenek sudah diselamatkan. Saya sudah menahan diri selama bertahun-tahun. Sudah saatnya saya meminta pertanggungjawaban mereka. Apakah Anda orang baru? Di mana Xiaoli yang sebelumnya? Maaf, saya tidak tahu. Sepertinya Li Jinghan tidak terlalu bodoh. Anak durhaka. Cepat berlutut di hadapanku. Aku khawatir kamu tidak tahan, nanti umurmu berkurang. Katakan saja, ada urusan apa kamu memanggilku ke sini? Aku katakan dulu, aku tidak bisa mengurus masalah Sang Qingqing. Dasar anak durhaka. Kamu masih mau memukulku, Sang Yuanqi? Kamu pikir kamu ini siapa? Jika bukan karena ibuku, apakah kamu bisa jadi seperti sekarang? Apa itu keluarga Sang? Kamu hanya mengambil Lin Shi Group dan mengganti namanya saja. Dasar suami matre. Tak tahu terima kasih. Dasar anak durhaka. Bagus, Sang Wanwan. Kamu akhirnya menunjukkan wujud aslimu. Sang Wanwan? Kamu benar-benar berani ya? Kamu tidak peduli lagi dengan orang tua itu? Kamu hanya punya satu trik itu saja. Kalian mau lihat tidak? Apakah orang itu masih ada di tangan kalian? Hei. Sampah, bahkan orang tua pun tidak bisa kalian jaga. Apa itu Li Jinghan? Kamu tidak takut? Jika aku memberitahukan kepadanya tentang pengkhianatanmu terhadap Li Jinghan, bagaimana? Memberitahu suamiku? Pergilah sana. Seharusnya aku tidak menikahkan gadis terkutuk ini ke keluarga Li. Sudahlah. Tidak bisa dengan paksaan. Hanya bisa dengan cara halus. Wan, ayah hanya bercanda denganmu. Lihatlah kamu jadi serius begitu. Kalian berdua kenapa diam saja di sini? Wan datang, ambilkan piring buah. Cepat pergi. Wan, meskipun ayah tidak mengatakannya, tapi di dalam hati, ayah sangat menyayangimu. Kata-kata yang sebelumnya, itu semua bibi yang memaksa ayah mengatakannya. Bisakah kamu memaafkan ayah? Wan, kamu tidak percaya ayah? Tentu saja aku percaya ayah. Kalau begitu, karena ayah sangat menyayangiku, barang-barang yang ibu tinggalkan waktu itu, bisakah ayah memberikannya padaku? Ayah, wanita tidak tahu malu ini memang sengaja. Dia ingin merebut properti yang ayah pegang. Jangan sampai ayah tertipu olehnya. Merebut? Lucu sekali. Ini memang barang milik ibuku. Ini adalah properti keluarga Lin. Sakit. Ibu, cepat tolong aku. Sang Wan, dia sudah gila. Dia ingin membunuhku. Kenapa berisik sekali? Jika aku ingin membunuhmu, apa kamu masih bisa berteriak di sini? Ayah sangat menyayangiku. Ayah harusnya menghargai Tuan Muda Li dan mengembalikan mahar yang ibu berikan kepadaku. Bukan begitu? Meskipun aku hanya mendapatkan perhiasan yang disimpan ibuku di bank semasa hidupnya, tetapi itu sudah membuat Sang Yuanqi dan Sang Qingqing sangat kesal. Ibu, lihatlah, segala sesuatu yang menjadi milik ibu dan kakek, cepat atau lambat akan kubawa kembali. Ayah, kau sudah bilang, perhiasan itu akan kau berikan padaku sebagai mas kawin. Mengapa kau malah memberikannya semua pada si Jalang Sang Wan itu? Bagaimana denganku? Apa yang harus kulakukan? Aku sudah memberitahu kakak Cheng Yan bahwa aku akan membawa mas kawin itu. Apa yang bisa kulakukan? Dia menggunakan keluarga Li untuk menekanku. Lagi pula, perhiasan itu adalah peninggalan ibunya untuknya. Apa aku benar-benar tidak bisa memberinya sedikit pun? Aku tidak peduli. Itu semua milikku. Milikku. Sudah, Qingqing. Kau sudah meluapkan kekesalanmu. Jika terus-menerus marah-marah seperti ini, bukankah itu membuat ayahmu malu? Ayah tidak akan sedih. Dia memberikan semua barang berharga itu kepada si Jalang Sang Wan. Anak ini, yang paling kami sayangi, tentu saja kau.
Jika bukan karena mempertimbangkan keluarga Li, bagaimana mungkin dia memberikan semua barang itu padanya? Benar? Aduh. Kalau tahu begini, seharusnya tidak membiarkan si tua bangka itu bertemu Sang Wan. Wasiat si Jalang Linlan itu pasti juga si tua bangka itu yang memberitahunya. Jangan cemas. Rencana lanjutan dari Li Group itu, bukankah sudah kita dapatkan? Nanti, jika anggota keluarga Li menyadari ada yang tidak beres, maka Sang Wan akan menghadapi masa-masa sulit. Nanti, hahaha. Nenek. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Nenek baik-baik saja. Ini semua karena aku tidak berguna. Butuh waktu begitu lama untuk menyelamatkan nenek. Mereka tidak melakukan apa-apa pada nenek kan? Anak bodoh. Surat wasiat ibumu. Mereka belum mendapatkannya. Mereka tidak akan berbuat apa-apa padaku. Kenapa nenek mengatakan hal yang sama dengan Li Jinghan? Anak dari keluarga Li itu lumayan baik. Kalian bergaulah dengan baik. Kami hanya dalam hubungan kerjasama. Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan mengambil kembali harta keluarga Lin dan membuat Sang Yuanqi berlutut di depan makam ibu untuk bertobat. Wan, nenek hanya ingin kamu hidup dengan baik. Jangan memikul beban seberat itu. Bersandarlah pada orang di sisimu. Kenapa kamu datang? Untuk memenuhi kontrak dengan Tuan Muda Li. Kamu tidak mungkin lupa, aku masih mengobati racunmu kan? Mulai hari ini, saatnya minum obat pahit. Ini, benda, ini harus kuminum? Tentu saja. Bagaimana bisa sembuh tanpa minum obat? Lagi pula, racun di tubuhmu, untuk membersihkannya sepenuhnya, kamu masih harus meminumnya selama setengah bulan. Jangan muntah. Jika muntah, aku harus merebusnya lagi. Sang Wan, apa kamu mau memberontak? Aku juga mengkhawatirkanmu kok. Itu sudah larut? Aku pergi dulu. Kamu istirahatlah lebih awal. Ini untukmu. Anak kecil ini. Sudah dengar? Putra kedua dari keluarga ketua grup akan bergabung dengan grup kita. Dari mana kamu mendengar berita itu? Bukankah grup Li selalu dipegang oleh Tuan Muda Li? Sudah berapa lama ketua ini tidak mengurus urusan grup? Apa yang kamu tahu? Tanpa saham? Tidak peduli berapa lama pengurus rumah tangga mengurusnya, bisakah ia menjadi tuan? Apa yang kalian katakan adalah kebenaran. Saya memang perlahan mengambil kembali tongkat kekuasaan. Namun dalam proses ini, ada saja suara-suara yang terlalu menusuk telinga. Manajemen menengah grup Li sudah dibersihkan sekali. Bagian bawah. Seharusnya juga dibersihkan. Bagaimana ini? Mereka pasti mendengarnya tadi. Ada apa? Tuan muda kedua, Tuan Muda Li baru saja datang. Kami... Sudah, saya tahu. Saya akan segera menemui kakak laki-laki saya. Bapak Li, ini adalah dokumen-dokumen yang perlu disetujui hari ini. Kakak laki-laki memang sangat sibuk. Yang kembali dari luar negeri, memang tidak sopan begitu ya. Apakah begitu cara kakak menyambutku? Hah? Keluar. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Kakak, bagaimanapun ibuku adalah orang yang lebih tua darimu. Mohon hormatilah dia mulai sekarang. Hormat? Dia? Tidak pantas usir tamu ini. Li Jinghan, tunggulah pembalasanku. Tuan Muda kedua, saya hanya bawahan yang tidak punya suara, sungguh tidak bisa membantu apa-apa. Jadi, apakah kamu menolakku? Kalian berdua bersaing, bertarunglah di tingkat atas. Saat para dewa berkelahi, kami yang menderita. Tuan Muda kedua, mengenai apa yang Anda katakan, saya benar-benar tidak bisa membantu. Maaf. Tuan Muda kedua, semua perintah Anda ini, apakah sudah disetujui oleh Direktur Utama? Tanpa persetujuan Direktur Utama, kami tidak bisa melaksanakannya. Sepertinya, banyak orang di dalam Li Corporation sudah berpihak pada Li Jinghan. Bahkan orang-orang yang kuatur sebelumnya, sudah dia singkirkan juga.
sudah saatnya mencari cara lain. Mama, Ada apa? Bukankah hari ini hari pertamamu masuk grup Li? Apa yang terjadi? Tidak perlu khawatir. Dia orang kepercayaanku. Katakan saja ada apa. Mama, orang-orang kita di grup Li mungkin sudah disingkirkan oleh Li Jinghan. Hari ini aku mencari beberapa pemegang saham untuk berpihak, tapi mereka semua menolakku. Apa? Li Jinghan sialan ini. Aku tidak bisa membiarkannya terus begini. Xiaoli, berapa banyak lagi obat yang dibutuhkan untuk Li Jinghan? Tinggal 5 gram lagi. Aku harus merawat baik-baik putra kesayanganku itu. Mama, hati-hati ya. Jangan khawatir. Oh, Jinghan juga ada di rumah. Aku secara pribadi merebus sup ayam. Sengaja ku bawa untuk kalian cicipi. Sini. Kami yang lebih muda ini. Bagaimana bisa merepotkan Bibi? Biar aku saja. Maaf Bibi, aku tidak sengaja. Aku hanya terlalu terburu-buru. Sang Wanwan, kamu sengaja. Jinghan, maafkan aku. Aku sungguh tidak sengaja. Aku hanya ingin membantu Bibi. Aku percaya padamu. Kalian? Bibi, bukankah hanya semangkuk sup ayam? Jangan marah lagi. Hati-hati nanti sakit. Bagaimana kalau Anda istirahat dulu? Nanti aku akan membuatkan Anda satu panci lagi. Tidak perlu. Sup ayamnya, kalau sudah tumpah ya sudah. Kalau begitu aku pulang dulu. Begini, bagaimana kalau lain kali Anda datang, beritahu aku sebelumnya, aku akan memasakkan sup ayam dan menunggumu. Nakalnya. Tidak puas menggoda orang ya. Mana ada aku menggoda orang. Sup itu bukanlah obat mujarab untuk menyehatkan tubuh Anda, melainkan racun yang akan merenggut nyawa Anda. Musang memberi salam pada ayam. Niat baik apa yang bisa dibawanya? Jadi, Tuan Li berencana membalas bagaimana? Jika ingin menghancurkan seseorang, buatlah dia menjadi gila terlebih dahulu. Wanita jalang. Wanita jalang. Kenapa dulu aku tidak menghabisi wanita jalang Sang Wanwan itu? Sekarang dia berani merusak rencanaku. Nyonya, jangan marah. Dia yang dari keluarga biasa saja. Mana bisa dibandingkan dengan Nyonya? Tuan Li begitu sibuk, masih menyempatkan diri berbelanja bersamaku, dan juga membelikan begitu banyak hadiah untuk nenek. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga kebetulan ingin menjenguk nenek, agar dia tidak khawatir. Serius? Apa? Tidak percaya padaku? Tidak. Li Jinghan, pergi sana dan mati. Kamu bocah kecil ini, cepat duduk yang benar. Kamu... Bukan, kamu salah lihat. Li Jinghan. Li Jinghan, ada apa denganmu? Li Jinghan. Itu kamu. Li Jinghan. Li Jinghan, bangun. Li Jinghan. Aku tidak apa-apa. Hanya saja hari ini aku tidak bisa pergi menemuimu, nenek. Ini sudah jam berapa? Li Jinghan, kamu harus bertahan. Ini pasti perbuatan Gu Mingwei. Telepon asisten Wang. Biarkan dia yang mengurusnya. Baik. Asisten Wang, aku dan Li Jinghan sekarang berada di tempat parkir Mal Jinhua. Dia tertusuk pisau di perut. Cepat datang membawa dokter dan peralatan operasi. Nyonya, jangan khawatir. Aku akan segera membawa orang ke sana. Baik. Di mana Li Jinghan? Tampaknya mereka sudah lama mempersiapkan pembunuhan ini. Li Jinghan, kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Kenapa? Aku percaya padamu. Kamu sendiri yang jadi takut. Siapa yang takut?
Aku hanya tidak tahu harus mulai dari mana. Tenang saja, lakukan saja dengan berani. Tahan sedikit. Sudah, ini pertama kalinya aku mengobati luka luar, jadi agak kasar. Kita masih harus menunggu asisten Wang dan dokter datang. Tidak apa-apa, aku merasa cukup baik. Sudah waktunya bertindak. Li Jinghan, kamu gila. Lukanya baru saja diobati. Jika kamu turun, nanti akan terbuka lagi. Tenang saja, tidak apa-apa. Mereka menginginkan nyawaku. Manajer Wang tidak akan semudah itu masuk. Aku harus menarik perhatian mereka. Li Jinghan, bukankah kamu bilang kamu percaya padaku? Nih. Tidak mau. Sudah waktunya untuk melepas benda ini. Kamu tidak takut? Orang lain tahu wajah aslimu? Li Jinghan baru saja pulih penampilannya, lalu diserang oleh adiknya sendiri. Cukup untuk membuat keluarga Li berbenah. Baik, kalau begitu kita juga harus berhitung. Dulu menyamar sebagai sopir, yang membuatku dipermalukan oleh ibu tirimu itu kamu, kan? Jelas-jelas tahu aku difitnah, tapi masih saja diam. Kamu masih berani menyalahkanku? Justru kamu, jelas-jelas tahu itu pil KB tapi masih kamu minum. Kamu begitu khawatir punya anakku, ya? Itu, kalau begitu kita anggap impas saja. Kamu. Tuan Mudali. Tuan Mudali, Anda baik-baik saja? Tuan Mudali, Anda baik-baik saja? Dokter, cepat periksa Tuan Mudali. Nyonya menanganinya dengan sangat cepat. Luka Tuan Mudali tidak ada masalah besar. Tapi untuk beberapa waktu ke depan, masih harus beristirahat dengan baik. Saya mengerti. Apakah orang-orang itu sudah tertangkap? Mereka kabur begitu melihat kami datang. Orang-orangnya tidak tertangkap. Tapi tidak apa-apa juga. Perintahkan orang-orang di bawah untuk bersiap. Kembali ke grup Li. Dengan keadaan begini, memang begitu. Baru saja pulih penampilan sudah diserang. Berita sebaik ini tidak bisa lagi disembunyikan dari ayahku yang baik itu. Itu Tuan Li, kenapa dia terluka? Bukankah dia cacat wajah? Sudah pulih? Kenapa? Terkejut melihatku masih hidup? Kakak laki-laki, apa yang kamu pikirkan? Aku hanya terkejut melihat wajah kakak laki-laki sudah pulih. Begitukah? Kupikir kamu tahu betul tentang kejadian aku dikejar dan nyaris dibunuh. Lagi pula Xiao Lizi saja sudah. Kakak laki-laki, kamu salah paham padaku. Bukan begitu. Sialan Xiaoli yang tidak berguna itu. Bagaimana bisa Li Jinghan kembali hidup-hidup? Dasar tidak berguna. Akan kubunuh kau. Sudah, Bu. Masalahnya sudah begini. Membunuhnya pun tidak ada gunanya. Hari ini wajah asli Li Jinghan sudah muncul di grup Li. Bahkan mengadakan rapat pemegang saham dan juga menghubungi orang tua itu. Benar-benar membuka kedoknya. Kita harus mencari cara untuk menghadapinya dengan baik. Lalu mau bagaimana lagi? Li Jinghan memang sudah dimanjakan oleh orang tua itu. Dulu ada alasan cacat wajah yang mencegahnya memimpin seluruh grup Li. Sekarang, Bu, nenek memang ingin kakak laki-laki mewarisi keluarga Li, tapi ayah belum tentu. bagaimana maksudmu? Bu, coba pikirkan, dengan pengeluaran orang tua itu, jika dia turun tahta dan harus meminta uang kepada anaknya, apakah dia akan senang? Li Jinghan, kamu gila. Luka kamu belum sembuh loh. Aku tidak gila. Kalau aku melepaskanmu, baru itu aku benar-benar gila. Wan, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu baik-baik. Kalau begitu lepaskan aku dulu. Posisi ini terlalu canggung. Biarkan aku duduk. Aku akan mendengarkanmu pelan-pelan. Ada apa? Katakan saja. Sebaiknya itu sangat penting. Aku sudah tahu kamu masih peduli padaku. Tentang masalah sebelumnya, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya salah sangka bahwa kamu dan wanita itu sedang berakting. Dia sudah memperlakukanku seperti ini. Aku hampir memutuskan hubungan dengannya. Kamu masih mencurigaiku. Taktik penderitaan diri, kita berdua pernah menggunakannya. Tapi itu tidak bisa menentukan apakah kamu benar-benar seperti itu. Jujur saja, kalau bukan karena nenek,
Meskipun aku tertarik padamu, aku akan... Ya Wan, aku menyukaimu. Kamu pintar, kamu luar biasa. Aku selalu tertarik padamu. Tapi tidak berani mengakuinya. Aku... Jangan buru-buru menolakku dulu. Mungkin karena pengalamanku sejak kecil, membuatku tidak bisa sepenuhnya mempercayai seseorang. Bisakah kamu memberiku lagi sedikit waktu? Agar kamu bisa mengenalku perlahan. Dan aku juga bisa mengenalmu perlahan. Li Jinghan, kamu menyuruhku untuk memikirkannya. Aku memberimu waktu. Mengenai beberapa wanita sebelumnya itu, aku juga bisa menjelaskannya. Semua itu adalah jebakan dari wanita bermargagu itu. Orang itu sudah jatuh hati pada orang lain, aku hanya membantu membereskan sisanya, menyebarkan beberapa rumor saja. Kalau begitu kamu baik sekali pada orang lain, ya? Mengapa giliran aku cuma ada ke Gunung Langshan? Itu semua rumor. Aku selalu mencari cara untuk mengusir mereka. Mengenai Gunung Langshan itu. Sebenarnya tidak ada serigala sama sekali. Itu semua sengaja aku suruh orang mengarangnya. Baik, tidak ada serigala, ya? Kalau begitu kamu membawaku ke Gunung Langshan, hanya untuk menertawakanku. Baik. Aku akan memikirkannya. Biar kamu kapok menakutiku. Aku tidak akan memberimu jawaban secepat ini. Anak durhaka, kamu sengaja. Pukuli dia. Aku rasa dia memang tidak ingin kita tenang. Sepertinya ayah sudah menerima hadiah besar dariku. Bagaimana rasanya? Dana terjebak, dan Dewan Direksi mempertanyakannya? Bagus, Sang Wan. Memang kamu yang melakukannya. Memang aku yang melakukannya. Kenapa? Sang Cing, grup Sang adalah aset ibuku. Kamu dan ibumu telah merebut tempat kami, menikmatinya begitu lama. Sudah saatnya dikembalikan. Kakak kamu. Tadi aku sudah memaafkan tamparan itu, sekarang kamu masih ingin menamparku? Apa kamu punya muka? Sang Wan, aku ayahmu. Apa kamu pantas? Ini bukan tempat kalian membuat keributan. Orang-orang usir dua orang ini. Tuan Li, kamu telah ditipu oleh Sang Wan. Kamu pasti akan menyesalinya. Ayah tahu sebelumnya telah mengabaikanmu. Bisakah kamu memaafkan ayah? Kamu hanya perlu memohon kepada Tuan Li, meminjam dana untuk perputaran modal. Proyekku akan melunasi, dan aku akan segera membalas budi Tuan Li. Aku membantumu? Atas dasar apa? Atas dasar kamu, selama bertahun-tahun ini, menggunakan uang ibuku untuk membiayai ibu dan anak serigala ini. Atas dasar mereka secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi menindasku, memanggilku anak haram. Atau atas dasar kamu, menjualku berkali-kali. Itu karena kamu pantas mendapatkannya. Kamu sama sekali bukan putri ayah. Cing. Tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak mungkin? Ibumu yang wanita jalang itu sudah tidur dengan berapa banyak pria tidak tahu. Siapa yang tahu kamu anak haram siapa? Dulu saat menikah dengan ayah, bukankah karena menganggap ayah mudah diatur? Uang kotornya itu, anggap saja sebagai kompensasi untuk kami. Sang Wan, kamu wanita jalang. Kamu berani memukulku. Kenapa kamu menghina ibuku? Meskipun ibuku di awal memiliki niat untuk memanfaatkannya, tapi kalian menghabiskan uangnya, menganiaya kerabatnya, dan masih menghinanya. Kalian pantas mati. Aku sangat menyesal tidak membalas dendam pada kalian lebih awal. Kamu. Beritahu yang di luar, dua orang ini tidak akan pernah bisa memasuki keluarga Li. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Wan. Tolong bantu ayah. Sudah, jangan marah. Sudah. Dana keluarga Sang sudah dibekukan, jabatan Sang Qiwan sebagai direktur tidak akan aman, kamu juga akan segera mengambil alih Sang Corporation. Li Jinghan, bantu aku. Tolong bantu aku mencari tahu tentang ibuku. Aku tidak percaya, dia adalah orang seperti yang dikatakan Sang Qingqing. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Jangan khawatir. Wan, jangan sedih. Ada apa? Ceritakan pada nenek. Nenek akan membantumu mencari jalan keluarnya. Tidak, Nenek. Aku hanya merindukanmu. Kamu ini. Nenek, ibuku sebelum menikah dengan pria itu, dia seperti apa? Dia ya, saat itu sangat nakal. Suka sekali mengganggu orang, terutama pada anak laki-laki dari Gujia itu. Siapa Gujia? Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa? Nenek lelah, ingin istirahat sebentar? Kalau begitu, Nenek istirahatlah yang baik. Gujia, aku harus mencari tahu siapa orang itu.
Minum semuanya ya. Tuan Mudali, ada kabar tentang hal yang Anda minta untuk diselidiki terakhir kali. Ada kabar? Jinghan, apakah ini tentang ibuku? Gujia sudah ditemukan. Gu Chen, orang dari Gu Group. Usianya juga cocok. Setelah dia pergi ke luar negeri, dia tidak pernah kembali lagi. Ibu juga menikah setelah dia pergi. Jinghan, menurutmu, apakah dia ayahku? Kalau ingin tahu, mari kita tanyakan langsung. Jinghan, kita datang jauh-jauh dari negara asal, hanya untuk berbicara dengannya tentang beberapa masalah lama. Apakah dia tidak akan menemui kita? Tenang saja, dia pasti akan menemui kita. Gadis ini siapa? Kenapa begitu tidak asing? Alis dan matanya sangat mirip denganku. Mungkinkah dia benar-benar ayahku? Tuan Gu, kami datang tanpa pemberitahuan sebelumnya kali ini. Sebenarnya ada urusan pribadi. Saya kira Tuan Mudali datang ke keluarga Gu saya untuk bekerja sama. Ternyata urusan pribadi. Maaf, saya tidak akan melayani. Apakah Anda mengenal Lin Lan? Lin Lan? Apakah Anda putrinya Lin Lan? Benar. Kedatangan saya kali ini ingin bertanya kepada Anda, apa yang sebenarnya terjadi antara Anda dan Lin Lan saat itu? Dulu saya dan ibumu memang saling mencintai. Tapi saat itu, dalam faksi Gucorp kami, saya kalah, hanya bisa melarikan diri tergesa-gesa dari negara asal. Saya ingin mengajak ibumu pergi bersama, tapi ibumu tidak tega meninggalkan keluarganya. Kami terpaksa berpisah. Apa dia baik-baik saja? Tidak, dia sama sekali tidak baik. Hidupnya berakhir terlalu cepat, menikah dengan orang yang salah. Bahkan, anak yang dia lahirkan dengan susah payah, terus-menerus dicap sebagai anak haram oleh orang lain. Dia melahirkan anak itu pada tahun 2000. Direktur Gu, Anda? Tidak mungkin. Anda... Jadi, Anda tidak mau mengakui apa yang terjadi di masa lalu, begitu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia meninggal? Aku jelas-jelas. Astaga. Kenapa tidak mungkin? Dia hamil, tapi pacarnya pergi ke luar negeri begitu saja. Pihak keluarga mencarikannya seorang pria, lalu dia menikah begitu saja. Tidak disangka itu justru membawa masalah besar. Kesehatannya memang sudah tidak baik. Dia masih harus memikirkan cara agar ibunya yang sudah tua dan anaknya yang masih kecil memiliki masa depan. Dia benar-benar menguras habis tenaganya sendiri. Saat itu Anda di mana? Aku tidak mau begitu. Saat itu aku baru saja berhasil membangun diri di luar negeri. Aku kembali mencarimu, Ibu. Tetapi dia sudah menikah dan punya anak. Aku kira dia sudah melupakanku. Ini tidak benar. Keluarga Y, yang aku bantu, bilang bahwa ibumu belum meninggal. Keluarga Y? Ye Chengyan? Benar dia. Jadi, dulu dia sengaja mendekatiku, hanya untuk ini? Anak baik. Ini semua salah ayah. Membuat ibumu dan kamu menderita. Kenapa dulu kamu menitipkan dia pada orang lain? Kenapa tidak kamu sendiri yang menjenguk? Kamu tahu, apa saja yang sudah kami alami selama bertahun-tahun ini. Anak baik. Ini semua salah ayah. Ini semua kesalahan ayah. Mari, silakan duduk. Bapak Gu, karena Anda dan Wan Wan sudah saling mengenali, lalu keluarga Y, bagaimana Bapak Gu ingin menanganinya? Tentu saja apa yang mereka ambil dari saya, biarkan mereka mengembalikannya. Dan juga bajingan dari keluarga Sang itu, berani-beraninya mengganggu putri saya. Tidak ada satupun yang akan lolos. Putri saya, tidak boleh mereka permalukan begitu saja. Saya akan menemani kalian pulang ke negara asal sekarang, untuk menemui mereka. Nak, bagaimana menurutmu pakaian ini cocok untukku? Sangat bagus. Anda tenang saja. Nenek sangat mudah diajak bicara. Nenek datang menemuimu. Lihat siapa yang saya bawa.
Dasar brengsek, kau masih berani kembali? Nenek, jangan marah. Hati-hati dengan kesehatan nenek. Dia dulu tidak sengaja. Dia juga memiliki kesulitan yang tak terhindarkan. Kesulitan? Kesulitan apa yang kau punya? Yang bisa membuatmu meninggalkan istri dan anakmu? Kalau saja dia tidak kabur, putriku yang malang, tidak akan ditipu oleh Sang Yuan Qi itu, anak muda itu, dan meninggal begitu cepat. Dan juga kakekmu? Semua salah saya. Saya telah menyakiti Lan Er dan Wan Wan. Apapun kemarahanmu, luapkan saja padaku. Apa gunanya aku memukulmu? Jika kamu mati, apakah Lanku dan orang tua itu akan kembali? Pergilah. Aku lelah. Bu, tidak peduli apakah ibu mengakuiku atau tidak. Mulai sekarang aku adalah putra ibu. Aku akan menjagamu sampai akhir hayatmu. Karena ibu tidak ingin melihatku. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Nenek, aku... Wan Wan, nenek tidak menyalahkanmu. Dia, jika kamu ingin mengakuinya, akuilah saja, agar kamu punya sandaran. Jangan disia-siakan oleh anak dari keluarga sang itu. Kalau begitu nenek tidak menginginkanku lagi. Anak bodoh. Bagaimana mungkin nenek tidak menginginkanmu? Nenek hanya tidak ingin melihatnya. Mungkin dulu dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kesalahan apa yang dilakukan Wan Erku? Kesalahan apa yang dilakukan keluarga Lin kami? Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan membuat orang yang melukai ibu berlutut di depan makam ibu dan mengakui kesalahannya. Wan. Barusan perusahaan Sang sudah mengumumkan kebangkrutannya. Perusahaanku dan Lim menyerang dari dua sisi. Sang Yuan Qi ini benar-benar terlalu percaya diri. Apakah kamu menyuruh orang untuk mengawasinya? Semua aset yang ditinggalkan ibuku, Jangan sampai dia menjualnya lagi dan kabur. Tenang saja. Aku sudah menyebarkan beritanya sejak lama. Dia ingin kabur dengan uangnya? Tidak mungkin. Wan, ayah tahu, dulu ayah telah mengabaikanmu. Berilah ayah satu kesempatan lagi, ayah pasti akan berubah jika melakukan kesalahan. Maaf, Tuan Li. Ini kelalaian kami. Tidak apa-apa, kalian boleh pergi sekarang. Saya kebetulan ingin berbicara dengan bapak ini, ngobrol baik-baik. Wan, ini ayah. Ayah, kumohon. Berikan ayah satu kesempatan lagi. Tolong bantu ayah. Kalau begitu, apakah ayah sudah tahu kesalahannya dan tahu bagaimana memperbaikinya? Sudah tahu kesalahannya. Memperbaiki kesalahan adalah kebiasaan yang baik. Ayah bilang sudah tahu kesalahan ayah. Kalau begitu, ayah harus memperbaikinya. Akan ayah perbaiki. Putriku sayang, katakan bagaimana ayah harus memperbaikinya, ayah akan memperbaikinya. Kalau begitu, barang-barang ibu saya bisa dikembalikan kepada saya, bukan? Termasuk yang dipakai oleh Sang Qingqing dan ibu serta putrinya itu. Ini Ada apa? Ayah merasa kesulitan? tidak akan menyulitkan. Sekarang bisa bantu ayah, bukan? Urusannya belum selesai. Tuan Sang sudah terburu-buru meminta bantuan kami. Tuan Sang lebih baik kembalikan dulu barang-barang yang istri saya inginkan, baru kita bicarakan syarat selanjutnya. Betul, Tuan Li benar. Saya akan segera kembali dan membawa semua barangnya. Perusahaan Sang masih bergantung pada Tuan Li. Mohon perhatiannya. Tenang saja, barang yang istri saya inginkan akan saya lindungi dengan sekuat tenaga. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang dikatakan si wanita jalang Sang Wan Wan itu? Apa dia mau membantu atau tidak? Diam. Ayah? Ayah mendorongku. Apa kamu tidak lihat ayah sedang sibuk? Ada apa denganmu? Membawa Qingqing kemari untuk membuat masalah denganku. Aduh, aku dan Qingqing hanya mengkhawatirkan keadaanmu. Putriku sayang tidak apa-apa kan? Ibu, ada apa ini? Keluarga kita? Bagaimana bisa keluarga kita menjadi seperti ini? Apakah itu ulah si jalang Sang Wan Wan? Aku akan mencarinya. Cukup. Apa masalah yang sudah kamu timbulkan di keluarga kita belum cukup? Grup Sang sekarang sudah bangkrut. Nanti kita masih harus bergantung pada Wan Wan untuk membantu. Kamu sekarang mau mencari Wan Wan untuk membuat keributan? Apa kamu ingin grup Sang nanti hidup susah dan tidak punya apa-apa lagi? Aduh, sudahlah. Qingqing juga membela ayah. Aduh, seandainya
tahu dari dulu, seharusnya tidak usah menikahkan anak haram itu dengan Li Jinghan. Jangan katakan hal-hal yang tidak penting. Oh ya, perhiasan Linlan dan barang-barang lainnya yang dulu kamu dan King ambil dariku, segera berikan semuanya kemari. Tidak, aku tidak mau. Ibu, semua itu milikku. Sang Wan, dasar wanita jalang. Wan, semua barang yang kamu inginkan, ayah sudah membawakannya untukmu. Sekarang bisakah kamu membantu ayah? Jinghan, barang-barang bekas ini terlalu kotor. Tolong sumbangkan saja untukku, untuk orang yang membutuhkan. Baik. Sepertinya ayah benar-benar tidak ingin kembali ke kehidupan lamanya. Jika begitu, mengapa dulu kamu melakukan itu pada ibu? Aku ingin, aku membantumu. Ikut aku ke suatu tempat. Sang Wan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Apakah ayah tidak mengerti? Ayah dulu mengandalkan ibuku untuk mendapatkan semua kekayaan itu. Maka sekarang hal yang sama. Mengapa tidak bisa dilakukan lagi? Kamu, bajingan, kamu sama sekali tidak berniat membantuku. Membawaku ke sini hanya ingin mempermalukanku di depan ibumu. Kau membawaku ke sini hanya ingin menghinaku di depan ibumu? Menghina? Kalau ayah berpikir begitu, tentu saja aku tidak bisa mengecewakanmu. Jinghan, biarkan ayahku melihat apa itu penghinaan yang sesungguhnya. Wan, sudah puas? Puas. Tidak bisa lebih puas lagi. Sang Yuanqi, kau tidak ingin aku membantumu? Baiklah, kalau begitu, kau berlutut di depan makam ibuku sepanjang hari, dan bertobatlah dengan baik. Sang Wan, meskipun kau bukan anak kandungku, tapi setidaknya aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun ini. Makanya, aku memberimu kesempatan ini. Uang tunjangan tidak akan kupotong, tapi untuk hal lain jangan harap. Sang Wan, kembali. Dasar wanita jalang. Dasar wanita jalang, kembali kau. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, hanya terkilir sedikit. Ayo kita cepat kembali. Bukankah ada urusan di Lishi? Sekarang kau lebih penting dari apapun. Wan, aku pasti akan membuatmu melihat ketulusan hatiku dan membuatmu jatuh cinta padaku. Kakak Chengyan, tolonglah keluarga kami. Ini, semua ulah wanita jalang bernama Sang Wan itu. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Kenapa aku harus membantumu, Sang Cing? Jika bukan karena kamu, yang terus-menerus menargetkan Sang Wan dan menghasutku untuk melawannya, akankah perusahaan Ye, kami ditargetkan oleh perusahaan Li? Akankah aku menjadi seperti ini sekarang? Mengingat hubungan kita sebelumnya, cepat pergi dari sini, jangan paksa aku memukulmu. Kakak, Chengyan, ada apa denganmu? Aku Cing kesayanganmu. Dulu kamu pernah bilang, orang yang paling kamu cintai adalah aku. Jika aku tidak mengatakan hal-hal manis untuk membohongimu, bagaimana aku bisa membuatmu patuh padaku? Sang Cing, sadar sedikit. Kata-kata yang diucapkan di ranjang, kamu juga menganggapnya serius? Dulu kamu tidak bilang begitu. Wanita tidak tahu malu? Apakah kamu belum cukup menyengsarakanku? Perusahaan Yeku hampir bangkrut. Apakah kamu akan melepaskanku atau tidak? Tidak, Ye Chengyan. Jika hari ini kamu tidak berjanji untuk membantuku, aku tidak akan melepaskanmu sampai mati. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan melepaskan atau tidak? Tidak akan. Anakku. Pria tua itu terus tidak memberikan jawaban yang pasti. Bagaimana dengan direktur lain? Sikapnya ambigu. Kita tidak mungkin hanya melihat Li Jinghan menguasai seluruh grup Li, kan? Bu, jangan khawatir. Ayah pasti punya rencananya sendiri. Kita sedikit saja lebih banyak membujuknya. Pasti berhasil. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Bajingan itu sebentar lagi akan naik jabatan. Jika kita tidak bertindak, kita akan diusir dari keluarga Li. Jangan lupa, saat itu dia masih sangat kecil. Dia memaksa ayahmu untuk mengirimmu ke luar negeri. Sekarang dia sudah dewasa, apalagi yang tidak bisa dia lakukan?
Aduh. Silih kecil itu benar-benar tidak berguna. Bukan hanya tidak berhasil melenyapkan Li Jinghan, dia malah ditangkap oleh Li Jinghan. Menurutmu, apakah dia akan membongkar rahasia kita? Putranya masih di tangan kita. Dia tidak akan berani. Aku tahu kalian ingin melawan Li Jinghan. Jika kalian bersedia membantuku, menyingkirkan Sang Wanwan, aku akan membantu kalian. Hanya kamu? Tentu saja. Menyingkirkan Sang Wanwan itu mudah. Tapi bagaimana kamu akan membantu kami menyingkirkan Li Jinghan? Benar. Aku akan mencari cara untuk mengajak Sang Wanwan keluar, dan Li Jinghan pasti akan ikut keluar bersamanya. Saat itu, kau bunuh saja Sang Wanwan, dan aku akan menabrak Li Jinghan hingga meninggal. Setelah berhasil, kalian harus memberiku 100 juta rupiah dan juga membelikan 2 tiket pesawat ke luar negeri untuk aku dan ibuku. Baik, setuju. Haha. Tuan Li, apa ini sedang mengintip? Tidak kok. Oh, baiklah. Kalau begitu, aku yang terlalu percaya diri. Kamu mau keluar ya? Mau kemana? Mau bertemu siapa? Oh, bukan begitu. Aku hanya ingin tahu. Hanya bertanya saja. Jika kamu tidak ingin bicara juga tidak apa-apa. Mau bertemu Sang Cincing. Dia punya barang peninggalan ibuku. Mau bertemu dia? Sendirian? Jadi Tuan Li mengkhawatirkanku? Kalau begitu kamu anak kecil. Sedang menggodaku? Apa yang kamu bicarakan? Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Pandai sekali berkata, tidak sesuai isi hati. Tapi masalah keluarga Li belum selesai. Aku beri kamu waktu lagi untuk beradaptasi ya. Kenapa kamu tetap datang? Bukankah katanya ada rapat di Li Corporation? Li Corporation tidak sepenting dirimu, si kecil ini. Aku tidak tenang membiarkanmu sendiri. Baiklah kalau begitu. Nanti, tunggu aku di pinggir jalan, dan aku akan mencari tempat yang agak di pinggir, lalu biar kamu bisa melihatku. Baik, tapi kamu harus memperhatikanku. Ya. Jangan buang-buang waktumu lagi untuk orang-orang yang tidak penting ya. Sudah tahu, si pengurus rumah tangga. Sampai jumpa. Jinghan. Li Jinghan, mati saja. Wan, sadarlah. Wan, buka matamu ya. Wan, buka matamu. Wan, jangan mati. Kamu sudah berjanji padaku, tapi belum terlaksana, Wan. Wan, bertahanlah. Wan, tetaplah sadar. Wan. Wan, kamu harus bertahan. Bangun, buka matamu. Kumohon, Wan. Wan, sebentar lagi akan baik-baik saja. Wan, jangan menakutiku. Wan, kamu belum mengiyakan permintaanku. Wan. Wan, ada apa? Maafkan saya, Paman. Ini semua karena saya. Saya tidak menjaga Wan dengan baik. Apa? Wan menyelamatkan saya. Coba katakan sekali lagi. Maafkan saya, Paman. Bukankah saya sudah bilang padamu sebelumnya untuk tidak membiarkan Wan terlibat dalam masalah keluargamu yang kacau ini? Apa yang sudah kamu lakukan? Orang yang terbaring di dalam sekarang, mengapa bukan kamu? Benar. Saya tidak ingin melihatmu pergi dari sini sekarang juga. Paman, tidakkah Anda ingin tahu siapa yang menyakiti Wan? Siapa? Setelah Wan melewati masa kritis, saya akan membawamu. Baik, saya akan lihat siapa yang menyakiti Wan.
Dokter, bagaimana kondisi putri bagaimana saya? Pasien untuk sementara sudah melewati masa kritis. Namun, perlu diobservasi beberapa hari lagi di ruang perawatan intensif. Jika dalam 48 jam tidak terjadi pendarahan lagi, maka bisa dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Baik. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Bagus. Kau telah melanggar prinsipku yang tidak pernah memukul wanita. Hahaha. Sang Wan Jalang itu ternyata punya kemampuan juga, sampai bisa menggait pria tua sepertimu. Tidak disangka ya, Tuan Li yang terhormat ternyata diduakan. Sungguh menarik. Jangan mencoba memprovokasi saya. Percobaan pembunuhan, bukti sudah jelas. Kirim ke penjara saja. Biarkan dia merenungi perbuatannya di penjara. Paman, apakah penanganan ini sudah sesuai? Tidak, jangan. Lakukan saja seperti itu. Wanita kejam seperti dia seharusnya sudah lama dikirim ke sana. Tidak, Li Jinghan. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Bukan aku. Benar. Itu ibu tirimu, Gu Mingwei dan Li Jingming. Mereka yang memaksaku. Maafkan aku kali ini. Tenang saja, mereka berdua tidak akan ada yang bisa lolos. Jingming, gawat, Sang Qingqing yang tidak punya otak itu salah menabrak orang dan tertangkap lagi. Apa? Menurutmu, apakah dia akan membongkar kita berdua? Bu, apa yang sudah kita lakukan? Orang-orang di kafe belum sempat bergerak. Barang yang dijanjikan pada Sang Qingqing semua akan diberikan setelah semuanya selesai. Tanpa bukti, apakah orang lain akan percaya apa yang dia katakan? Tapi bagaimana dengan Li Jinghan? Bu, kakak sulung tahu kita ingin melenyapkannya. Itu bukan hal baru. Tapi tanpa bukti yang pasti. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Yang paling penting sekarang adalah minta ayah menyerahkan saham-saham itu kepada kita. Selama kita memiliki saham-saham ini, meskipun kakak sulung adalah direktur utama, dia tetap harus mengalah pada kita. Tuan Li, saya mohon. Semua ini saya lakukan sendiri. Tolong bebaskan putra saya. Memintaku membebaskannya? Boleh. Kamu pasti tahu apa yang aku butuhkan darimu. Aku tahu kamu sudah bertahun-tahun mengikuti Gu Mingwei. Setidaknya kamu punya sesuatu yang bisa mengancamnya. Jika kamu ingin aku membebaskannya, aku harus melihat nilai darimu dulu, bukan? Baik, saya setuju. Ingat perkataanmu, bebaskan putra saya. Jika tidak, bahkan saat saya meninggal, saya tidak akan memaafkanmu. Saya akan melaporkan. Tidak kusangka, dalam waktu sesingkat ini di perusahaan, kamu bisa melakukan begitu banyak hal. Kakak, aku tidak mengerti maksudmu. Kamu tidak mengerti, itu tidak penting. Polisi pasti mengerti. Kakak, kamu tidak bisa melakukan ini. Ada apa? Mau mengancamku lagi dengan orang tua itu? Sayangnya, kali ini dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa suruh kau dan ibumu yang kejam itu mengganggu dana terakhirnya? Tenang saja, aku akan bantu mengurus ibumu itu. Kalian pasti akan berkumpul di kantor polisi. Li Jinghan, kau... Akhirnya tidak lagi berpura-pura memanggil kakak. Tuan Li Jingming, berdasarkan laporan, Anda terlibat dalam kasus ekonomi, mohon kerjasamanya untuk penyelidikan. Maaf Tuan Li, kami mengganggu. Jalan. Li Jinghan, kau tunggu saja. Nona Gu, berdasarkan laporan, Anda terlibat dalam kasus pembunuhan. Sekarang mohon kerjasamanya untuk penyelidikan. Kalian tahu siapa aku? Lepaskan aku. Kalian pasti salah tangkap orang. Pasti Li Jinghan memberi kalian sesuatu. Nona Gu, jika ada keraguan, Anda bisa memanggil pengacara. Sekarang mohon kerjasamanya untuk penyelidikan. Mama. Cing. Mama, cepat selamatkan aku. Aku benar-benar tidak tahan sedetik pun di dalam sini. Saat itu aku benar-benar hanya terbawa emosi sesaat. Sang Wan juga tidak apa-apa kan? Cepat bantu aku memikirkan cara. Pikirkan cara. Baik, Mama akan bantu kamu memikirkan cara. Cing, kamu bertahan sebentar lagi. Mama pasti akan memikirkan cara untuk mengeluarkanmu. Oke? Qingqing, putri kesayanganku, kamu harus baik-baik saja.
Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Waktu kunjungan sudah habis. Mama. Cincing, cincing. Sang tua. Sang tua. Sang tua, bangunlah. Cincing ditangkap dan dipenjara. Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Sang tua. Kalau ditangkap ya, biarkan saja ditangkap. Di dalam ada makanan dan minuman, baguslah. Sang tua, apa yang kamu katakan? Kamu ini manusia atau bukan? Dia adalah putri kandungmu? Memangnya kenapa kalau putri kandung? Dia hanya bisa membuat masalah dan merusak segalanya. Bisakah dia membuat Sangsi kembali berjaya? Bisakah dia membuatku bangkit lagi? Dasar bajingan, kamu benar-benar bukan manusia. Kamu bukan manusia. Apa yang kamu katakan? Dia itu putri kita? Kalau bukan karena kalian berdua, terus-menerus menindas Sang Wanwan, bagaimana bisa jadi seperti ini? Ini ulahmu sendiri. Urus saja sendiri. Minumannya habis. Beli minuman, pergilah. Aku tidak sengaja. Ini semua salahmu. Kenapa kau tidak menyelamatkan Cincing? Ini semua salahmu. Aku membunuh orang. Bibi, aku sudah menjelaskan padamu dengan jelas, aku dan Sang King sudah membatalkan pertunangan. Urusannya sekarang tidak ada hubungannya denganku. Mengenai dia yang menyebabkan keluargaku bangkrut, aku sudah tidak mempermasalahkannya lagi. Sekarang kau masih ingin aku menyelamatkannya? Apa yang kau pikirkan? Xiao Ye, apakah kau benar-benar tidak peduli sama sekali? Apakah kau akan membiarkan Cincing menderita begitu saja? Peduli? Peduli apa? Sang King itu, bukankah dia mendekat sendiri karena melihat Sang Wanwan hidup nyaman? Bukankah begitu? Jika aku tidak melihat keluargamu, masih punya sedikit pengaruh, menurutmu aku akan menyukainya? Karena kau tidak akan menolong Cincing saat dia membutuhkan bantuan, maka matilah kau. Paman, apakah Anda juga berjaga di sini semalaman? Bagaimana kalau ini saya yang urus, Anda pulang dan istirahat saja? Tidak perlu. Saya tidak lelah. Menjaga putri saya membuat saya senang. Jika saya menyerahkannya kepada Anda, saya tidak tenang. Hei, suster. Infus ini masih akan memakan waktu sebentar. Saya akan memberitahu Anda jika sudah habis. Jangan bergerak, jangan mendekat. Siapapun yang berani mendekat akan saya bunuh. Chen Xianghua, apa yang ingin kau lakukan? Kenapa tidak boleh saya? Saat kalian mengirim Cincing saya ke penjara, kalian tidak pernah membayangkan hal ini, bukan? Li Jinghan, cepat bebaskan putri saya. Kalau tidak, saya akan meminta wanita jahat ini, Sang Wanwan, membayar dengan nyawanya untuk putri saya. Jangan mendekat. Jangan kira saya tidak berani bertindak. Jujur saja, saya beritahu kalian, sebelum saya datang, saya sudah melukai 2 orang. Jadi tidak masalah jika menambah 1 lagi. Cepat cari cara, bebaskan putri saya. Baik, baik, baik. Jangan emosi, ya. Kami tidak akan mendekat, kami tidak akan mendekat. Cepat. Baik-baik, jangan gegabah. Ya. Cepat. Baik, baik, baik. Saya akan menelepon sekarang. Beri saya waktu sebentar. Cepat. Chen Xianghua, kami sudah menunjukkan niat kami. Lepaskan Wanwan dulu. Ya, lepaskan Wanwan dulu. Gadis sialan, berani menggigitku. Tuan Li, kami datang terlambat. Gadis sialan, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Yang menabrakmu adalah Sang Qingqing. Chen Xianghua, dia mungkin ingin mengancam kita denganmu. Wanwan, maafkan aku. Ini semua karena aku. Maaf. Sudah tidak apa-apa. Bahkan tanpamu, Chen Xianghua dan ibunya sudah lama menganggapku sebagai duri dalam daging musuh mereka. Grup Sang bangkrut, mereka cepat atau lambat akan sampai pada titik ini. Tapi pada akhirnya ini karena aku. Lepaskan saya. Bawa dia pergi. Akan saya bunuh kamu. Sial. Jangan biarkan orang-orang ini mendekati putri saya lagi nanti. Dan kamu? Ayah. Wanwan, berdasarkan penyelidikan saya,
kamu terpaksa menikah, menggantikan orang lain dengan Li Jinghan. Reputasi Li Jinghan juga tidak terlalu baik. Menurut saya, lebih baik kalian berpisah saja. Hah? Wan, maksud ayah adalah kalian bercerai saja. Ayah pasti akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Meskipun saya sudah bertahun-tahun di luar negeri, di dalam negeri, saya masih punya beberapa koneksi. Ayah pasti akan mencarikan pria yang lebih baik dari Li Jinghan. Wan, kamu pikirkan baik-baik, sejak kamu menikah dengan Li Jinghan, berapa banyak masalah yang kamu alami, dan perubahan sikapnya padamu, apakah itu benar-benar karena cinta? Atau karena dia melihat ada sesuatu padamu yang bisa dimanfaatkan? Wan, ayah sama seperti dia, seorang pria dan juga seorang pengusaha. Tentang hal ini, ayah melihatnya lebih jelas daripada kamu. Cukup ayah, biarkan saya memikirkannya lagi. Wan, ayah tidak memaksamu. Li Jinghan, dia benar-benar tidak pantas untukmu. Setelah kamu sembuh, ayah akan mengenalkanmu pada anak teman ayah. Kalau kamu tidak menyukainya, bisa ganti lagi. Kamu adalah harta ayah yang didapatkan kembali setelah hilang. Ayah ingin memberikan semua yang terbaik di dunia ini kepadamu. Ayah, aku merasa sesak. Bagaimana kalau kita keluar jalan-jalan saja? Baiklah, ayah akan mengajakmu jalan-jalan. Ayo. Minggir. Tolong minggir. Sang Yuanqi. Kasihan sekali. Katanya ditusuk oleh istrinya sendiri. Kalau bukan karena dia menahan diri untuk menelepon 120 sebelum pingsan, tidak akan ada yang tahu. Lihat alamatnya. Ini daerah villa. Orang kaya seperti ini, bukankah seharusnya punya pembantu atau semacamnya? Entahlah. Ini sepertinya sama dengan orang yang tadi di depan ditikam oleh orang yang sama. Orang gila itu tadi mau membunuh di rumah sakit kami. Untung saja berhasil dihentikan. Terlalu gila. Ayah. Ini semua perbuatan Chen Xianghua. Dia gila. Emah, itu tidak tahu. Pokoknya, kita sudah menyerahkan orangnya ke polisi. Kita jangan pedulikan lagi, mari kembali ke kamar. Kau dasar perempuan rendah, beraninya kau mengkhianatiku. Padahal aku selalu baik padamu. Baik padaku? Ci, kau hanya memberiku barang-barang bekas yang tidak kau inginkan, yang kau buang karena kau jijik memakainya. Apa itu yang kau sebut baik padaku? Jelas-jelas semua perbuatan jahat itu, kaulah pelakunya. Memangnya kenapa kalau aku mengungkapkannya? Oh, begitu ya? Kau sudah lama membenciku. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Pukulan yang bagus, pukulan yang hebat, pukulan yang membuatku berteriak kesenangan. Hahaha. Pukul. Akan kubunuh kau. Aku salah. Aku salah. Aku tidak takut padamu. Aku tidak sama dengan kalian. Ibuku sudah di luar mencari cara untukku. Cepat atau lambat aku pasti akan keluar. Ibu. Ah, cincinku yang malang. Ibu minta maaf padamu. Itukah cara ibumu membantumu? Sampai dia sendiri ikut masuk ke sini. Hahaha. Cih, masih meremehkanku? Haha. Mari kita semua masuk bersama. Hahaha. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Ini pasti tidak benar. Terimalah kenyataan lebih awal. Si brengsek Li Jinghan, dia bahkan tidak akan mengampuni aku sebagai ibu tirinya. Apa dia akan mengampuni kalian? Bermimpilah. Hahaha. Kau omong kosong. Aku pasti akan keluar. Aku akan melawanmu sampai mati. Akan kubunuh kau. Kau Akan omong kubunuh kosong. kau. Berani-beraninya kau memukul putriku? Akan kubunuh kau? Wan. Oh, kamu ya kamu Wenjun. anak dari teman ayahku. Jangan-jangan itu kamu. Kamu berbicara tentang pamanku, dia adalah teman ayahku. Ayahku bilang, putri pamanku sangat luar biasa, dan menyuruhku datang melihatnya. Tidak menyangka itu kamu. Oh ya, mau minum apa? Cappuccino di sini sangat enak, sangat cocok untuk wanita. Baiklah, itu saja. Aku tidak peduli. Oh, Wan. Bagaimana kabar nenek belakangan ini? Aku sudah lama tidak mengunjunginya. Apa beliau sudah melupakanku? Mana mungkin. Beberapa waktu lalu nenek masih membicarakanku padamu. Benarkah? Kalau begitu aku akan libur dalam 2 hari. Aku akan mengunjunginya nanti. Baiklah. Oh ya, Wan, kamu dengan Li Jinghan. Aku hanya penasaran kalian, memiliki hubungan seperti apa? Aku sekarang juga tidak terlalu jelas. Hubungan kami ini apa? Wan, jika kamu tidak menyukai Li Jinghan, bisakah kamu mempertimbangkanku? Wenjun, maaf. Pikiranku sekarang sangat kacau. Aku harus memikirkannya baik-baik. Baiklah, Wan. Aku akan memberimu waktu. Terima kasih. Wan, apa kamu masih ingat? Mentor pernah bilang kepadaku. Wan. Wenjun, apa yang baru saja kamu katakan? Nenek, Jinghan,
Kamu datang? Nenek. Wan mana? Itu. Dia ada urusan di sekolahnya. Jadi dia kembali ke sekolah lebih dulu. Hari ini, lain kali aku akan mengajaknya menemuimu. Pelajaran itu penting. Kalian sibuk, aku baik-baik saja di sini. Lain kali kalau ada waktu, datanglah menjengukku. Ada apa? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Kalau tidak keberatan, ceritakan saja pada nenek tua ini. Oh tidak ada apa-apa. Kamu ini, anakku, kita ini keluarga, kenapa harus sungkan bercerita? Kemarilah, bicaralah pada nenek. Nenek akan membantumu menyelesaikannya. Situasinya begini. Apa? Bocah Guchen itu berani-beraninya berbuat seperti itu, benar-benar tidak tahu sopan santun. Apa? Guchen itu berani sekali. Sungguh keterlaluan. Bukan begitu nenek. Saya menceritakan ini kepada nenek. Bukan untuk meminta nenek menekan pamanku. Saya hanya sedikit khawatir tentang Wan. Tapi tidak apa-apa nenek. Berikan Wan sedikit waktu ya. Berikan Wan sedikit waktu. Kalian semua anak-anak baik? Biarkan Wan memilih sendiri. Nenek, cuaca di luar hari ini cukup bagus. Bagaimana kalau saya ajak nenek jalan-jalan? Ayo Baiklah. jalan-jalan, ayo. Sudah kembali. Bagaimana Wan? Apakah badanmu sudah merasa lebih baik? Jinghan, pernikahanmu dengan Wan juga dimulai karena pernikahan pengganti. Hari ini, paman akan menjadi orang jahat. Kalian berceraikanlah. Apakah ini keinginan Wan? Tentu saja ini keinginan Wan kami. Baiklah, hari ini saya membawa Wan ke sini untuk mengambil barang-barang. Putri kecil dari keluarga kami tidak perlu lagi direpotkan oleh keluarga Li kalian untuk merawatnya. Wan, pergilah, bereskan barang-barangmu. Wan, apa kau sudah mengambil keputusan bulat? Li Jinghan, apa yang kamu lakukan? Wan. Li Jinghan, pikiranku sekarang sangat kacau. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang aku inginkan. Mari kita tinggal terpisah untuk sementara waktu, agar kita bisa tenang. Nenek. Wan kecilku, ada apa di hatimu? Tidak ada. Sayang, jangan terus-menerus mengerutkan kening. Apakah karena Jinghan? Atau ayahmu yang baru muncul itu? Duh, sekarang ini, pikiranku benar-benar kusut. Dulu, aku sangat berharap Sang Yuanqi menjadi ayah yang baik. Sekarang setelah tahu dia bukan ayahku yang sebenarnya sangat baik, lalu menjagaku dalam segala hal, dan selalu memikirkanku, aku malah tidak tahu harus berbuat apa. Wan, apapun keputusan yang kamu buat, nenek akan selalu mendukungmu. Tapi, sebelum kamu membuat keputusan, kamu harus bertanya pada hatimu sendiri. Jangan sampai mengikuti jejak ibumu, mengerti? Ya. Terima kasih, Wan. Kalau bukan karena kamu meluangkan waktu untuk membantuku memilih hadiah ulang tahun ibuku, aku benar-benar tidak tahu harus membeli apa. Kamu tahu, sederhananya seleraku selalu buruk. Apakah kamu masih ingat saat sekolah, model yang kubelikan untukmu? Mereka semua menertawakannya. Tidak apa-apa, aku sangat suka model itu. Baguslah kalau begitu. Lain kali memilih hadiah, ajak aku juga. Ini tidak perlu Tuan Li khawatirkan. Aku percaya pada selera Wan. Wan, kita bicara. Apa kamu tidak melihat dia tidak mau? Hati-hati. Bapak Li benar-benar berani, ya? Aku menyakitimu. Masih bisa tertawa? Sepertinya Bapak Li tidak apa-apa. Aku akan melihat Wenjun. Wan. Bagaimana tanganmu? Tidak apa-apa. Wenjun, pertanyaan yang kau tanyakan kepadaku sebelumnya, aku akhirnya punya jawabannya. Maafkan aku Wenjun, aku tidak bisa menipu perasaanku sendiri. Aku menyukai Li Jinghan. Meskipun aku juga tidak tahu sejak kapan aku mulai menyukai orang ini. Tapi, aku tidak bisa lagi menerima kebaikanmu. Sebenarnya aku sudah mengetahuinya sejak lama. Saat insiden terjadi hari ini, kau tidak mempedulikan bahayamu sendiri, tetap berlari untuk memeriksa keadaan Li Jinghan. Aku kalah. Wenjun, kau akan menemukan yang lebih baik. Semoga kata-katamu menjadi kenyataan. Lalu bagaimana dengan pamanku? Tenang saja, aku akan mengurus masalah ini.
Li Jinghan, kenapa kamu ada di sini? Menantu cucu saya ada di sini, di mana lagi dia bisa berada? Kamu tidak tahu malu. Wan Wan memanggilmu ayah? Lalu kamu benar-benar menganggap sudah memenuhi kewajiban seorang ayah? Saat kami berdua hidup serba kekurangan di dalam negeri, kamu bersenang-senang di luar negeri? Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak sepertimu. Menantu cucu yang baik, kamu malah ingin mengusirnya? Kenapa? Kamu pikir dia tidak baik? Kamu ingin merusak pernikahan Wan Wan? Ibu, apa maksud ibu begitu saja? Tidak bisa. Dulu kedua anak itu menikah terburu-buru, bahkan belum mengadakan upacara pernikahan. Kali ini, tentu saja harus mengadakan pernikahan yang megah. Kita semua akan hadir. Nenek benar. Sebelumnya saya memang berutang pada Wan Wan, gaun pengantin dan pernikahannya harus disiapkan. Biar saya yang siapkan ayah. Saya sudah menyiapkannya sejak lama. Ini bagus. Ini tidak buruk. Bagus. Wan Wan, lihat yang ini dari saya. Yang ini bagus. Yang ini bagus. Apakah cantik? Tidak, kamu pakai saja yang ini. Benar-benar menganggap dirinya sudah menjadi ayah?